Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pelayanan Samsat Kabupaten di Bogor dan Bekasi diserbu warga. Ribuan wajib pajak antre sejak Selasa pagi untuk membayar pajak kendaraan. Samsat Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penghapusan denda pajak tahunan serta balik nama gratis disambut antusias warga. Di Bogor, wajib pajak membludak di kantor pelayanan Samsat Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sepanjang jalan, mulai Pasar Ciluar hingga kantor Samsat. Antrian sepanjang 3 km dan waktu tunggu hingga berjam-jam membuat beberapa orang terpaksa harus pulang dan membatalkan niatnya. Ibu Lucinta. Mau kemana Ibu? Mau ke Samsat. Mau bayar pajak? Ya. Dari jam berapa dari rumah? Dari jam 8. Sementara itu, situasi yang sama juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga Kota Bekasi yang ingin memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan balik nama gratis memenuhi gedung Samsat Kota Bekasi. Bahkan petugas terpaksa membatasi akses masuk ke gedung Samsat hingga menyebabkan antrean panjang mencapai 2 km lebih. Sejumlah penunggak pajak kendaraan mengaku terbantu dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya bagus sih buat ekonomi yang bawah ya, kelas bawah. Bagus juga ngadain begini ya. Semoganya nggak tiap tahun, maksudnya per tahun berapa kali diadain lah. Buat apa ya? Buat orang-orang yang menengah bawah supaya pajaknya mati bisa hidup lagi. Bagus juga sih ngadain untuk akses kayak begini. Terbantu? Banget, sangat terbantu. Dari data Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bekasi, tercatat lebih dari 6.000 orang datang untuk membayar pajak. Jadwal pelayanan penghapusan pajak dan balik nama gratis akan digelar hingga akhir bulan Juni mendatang. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi tangkap pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara karena membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan ibunya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku kerap meminta uang kepada sang ibu untuk membeli narkoba. Seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara membakar rumahnya sendiri karena diduga kesal tak diberi uang oleh orang tuanya. Tak hanya rumah orang tuanya yang terbakar, akibat ulahnya tersebut 2 rumah warga lain juga turut terbakar. Dengan menggunakan plastik bekas spanduk dan korek api gas, pelaku membakar kamar yang dihuninya. Karena kesal akibat ulah pelaku, warga yang marah akhirnya menghajar pelaku hingga babak belur. Hasil pemeriksaan sementara oleh polisi, motif pelaku membakar rumahnya karena kesal tak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Setiap hari dia minta duit, Pak. Jumlahnya 10.000. Kadang 10.000, kadang 20.000. Kalau ibu nggak ngasih, ada dia marah-marah? Ada, Pak. Ah, tadi pertanyaan kan satu, pernah dia mukul ibu? Pernah. Telah membakar rumah yang diawali dari lantai 2 dengan menggunakan spanduk, bekas spanduk yang terbuat dari plastik, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis. Kemudian kebakaran tersebut disaksikan dan berusaha dipadamkan oleh masyarakat beserta personil kita yang hadir. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Akibat longsor dan kelebihan muatan, antrean panjang truk pengangkut sampah terjadi di kawasan tempat pembuangan sampah akhir Sumur Batu, Bantar Gebang, Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, belasan truk pengangkut sampah antre di kawasan TPA Jatiwaringin, Mauk. Inilah antrian truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat hendak membuang sampah ke TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Truk-truk ini mengantri hingga ke ruas jalan Pangkalan 2, tepat di depan gerbang pintu masuk TPST Sumur Batu. Antrean truk sampah seperti ini sudah terjadi sejak sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025.
Bahkan para sopir harus rela antri hingga 6 jam untuk dapat membuang sampah yang diangkutnya ke TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Ini baru kali ini apa dari kemarin-kemarin udah ngantri? Dan sebelum lebaran. Tahu nggak apa sebabnya? Longsor, Pak. Oh, ada longsor. Sama apa? Kurang alat berat katanya? Kurang alat berat, iya. Satu rit. Sementara itu di TPA Jatiwaringin Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, belasan truk pengangkut sampah nampak mengantri giliran untuk membuang sampah. Antrean ini terjadi karena jalan masuk dan keluar truk sampah menggunakan sistem satu pintu. Satu hari hanya satu rit. Terkait hal tersebut, Pemkab Tangerang akan menyiapkan dan menerapkan sejumlah solusi pengelolaan sampah. Itu dicek, memang ada antrian karena memang kondisi infrastruktur jalannya memang perlu diperbaiki. Perbaiki artinya jalan masuk sama jalan keluarnya nanti ke depan tidak lagi satu jalur. Ini masih 2 jalur, 2 arah. Masuknya juga lewat pintu ini dan keluarnya juga lewat pintu yang sama. Jadi ini yang akan menjadi PR kita ke depan. Tak hanya berencana memperbaiki akses jalan keluar masuk kendaraan, Pemkab Tangerang juga berencana menambah 30 armada truk sampah guna memperkuat sistem pengangkutan sampah dari wilayah kecamatan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pemeriksaan dilakukan buntut dari pelesiran Luki Hakim ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri. Aksi Bupati Indramayu Luki Hakim yang berlibur ke Jepang beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, usai dimintai keterangan oleh Inspektorat Kemendagri, Luki Hakim dijadwalkan akan mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara. Bupatinya sedang dimintai keterangan dulu oleh Inspektorat. Nanti setelah itu baru Pak Bupatinya akan menghadap. Jadi teman-teman. Berarti Pak Bupati udah di sini, Pak? Udah datang ke sini? Jadi di Inspektorat. Oh, Beliau sedang diperiksa di Inspektorat. Oke. Gedung Inspektorat itu di depan Gambir, di sana. Kita lihat nanti hasil pemeriksaan seperti apa ya. Nanti sejak kita jam berapa Pak izin Pak Bupati sampai di sana? Jadwalnya jam 13.00. Enggak, kalau di sananya Pak di Gedung Iris. Oh, jadwalnya di sana jam 13.00. Ya nantilah kita tunggu setelah dari sana. Katanya beliau akan ke sini, kita tunggu aja. Nanti kita update lagi ya. Bima Arya meminta masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kemendagri kepada Bupati Indramayu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi masih terkait Luki Hakim mengaku kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara terkait sanksi, Luki siap menerima meski dia tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran ini. Mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti sampai bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabub selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu loh. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sementara di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri
dan tidak boleh 7 hari berturut-turut, 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri di sini. Jadi Pak, saya pulangnya lebih awal sehingga tidak hari yang saya bolos, karena saya nggak bolos, nggak ada hari yang saya bolos gitu loh. Itu seperti itu. Terkait sanksi Pak? Nah, sanksi saya kan belum tahu ya. Kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas apa yang terkait ya, kan itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan, ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa usai memeriksa Luki Hakim di gedung Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme kunjungan luar negeri. Meski begitu, Kemendagri belum menentukan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada Luki Hakim terkait pelesirannya ke Jepang. Secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Waktu retret disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, termasuk sanksi-sanksinya. Dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu sebelum bergeser menuju Parade Senja. Namun Pak Bupati tadi mengakui bahwa beliau melewatkan konsentrasi pada sesi itu seperti tadi. Itu saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini, dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemendagri. Pemirsa, arus lalu lintas di kilometer 29 Jalan Tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar Selasa malam. Mobil berplat Jakarta terus berlalu lalang kembali ke Jakarta untuk memulai aktivitas kembali. Terjadi peningkatan volume kendaraan di sepanjang tol Jakarta Cikampek pada masa arus balik Lebaran. Meski demikian tidak terjadi ketersendatan maupun macet di kilometer 29. Hingga hari ini lebih dari 1,6 juta kendaraan telah memasuki Jakarta. Sementara itu, Selasa malam, suasana arus balik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat nampak ramai penumpang yang datang meski tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Pada hari ini lebih dari 16.000 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan sekitar 17.800 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen. Bagaimana suasana terkini di kilometer 29 tol Jakarta Cikampek? Sudah ada jurnalis iNews Ismalia Meidasari. Ismalia, apakah hingga malam ini masih ada jadwal kedatangan pemudik? Atau bagaimana suasana terkini di tol Jakarta Cikampek saat ini? Apakah ramai? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 29, dan untuk malam ini terpantau lalu lintas ramai lancar. Yang memang sedari tadi sore, Anissa, kami pantau di tempat kami melaporkan ini memang terus-terusan berlalu lalang, terutama didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4, dan kami tadi memantau juga banyak mobil yang berplatkan Jakarta. Ini sudah mulai berdatangan kembali ke Jakarta setelah melalui masa lebarannya. Dan juga Anissa dan juga pemirsa, sedari tadi kami memantau di tempat kami melaporkan ini juga tidak ada ketersendatan atau penumpukan kendaraan di tempat kami melaporkan. Dan berdasarkan data dari Jasa Marga, ini memang sudah ada lebih dari 1,6 juta kendaraan yang kembali ke Jakarta, dan angka ini merupakan angka kumulatif yang didapatkan dari 4 atau dari gerbang tol utama
di antaranya gerbang tol Jakarta Cikampek dari arah Trans Jawa, tol Trans Jawa, ada juga dari gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol fungsional Japek 2 Selatan dari arah Bandung, gerbang tol Cikupa dari arah Merak, dan juga gerbang tol Ciawi dari arah Puncak. Dan juga sebagai informasi Anissa dan juga pemirsa, untuk volume lalu lintas ini memang pada masa arus balik Lebaran mengalami peningkatan sebesar 52,4%, yang dimana volume ini memang cukup tinggi, Anissa, daripada hari-hari sebelumnya. Dan meski masa mudik atau masa Lebaran sudah habis, bagi para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan melakukan aktivitasnya kembali, ini tetap dihimbau untuk berhati-hati dalam perjalanannya, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jika merasa lelah, ini dihimbau untuk ke rest area terdekat untuk segera beristirahat. Dan juga dihimbau bagi para pemudik untuk tetap memastikan saldonya cukup agar tidak terjadi penumpukan di gardu tol. Kembali ke Anda, Anissa. Terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari kilometer 29 tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali Ismalia. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berdialog dengan pelaku ekonomi. Presiden mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Melalui sarasehan dengan pelaku ekonomi ini, Presiden Prabowo menjelaskan tentang kiat-kiat pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Prabowo menyebut berbagai formula akan dilakukan, apalagi Indonesia merupakan negara yang besar dan bukan negara miskin. Saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka, kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi, kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar surplus kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi, 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Po, ya, Pak Po, ya, kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya kan? Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated, ya kita. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Ia juga menekankan untuk menghapus kuota impor. Ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan. Nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara,
Mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi, gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sama negara, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang terjadi pada Senin malam kemarin. Kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Bang, ini kalau misalnya melihat fotonya kan duduk sebelahan dan akrab, ini suasana pembahasan saat pertemuan antara kedua tokoh ini seperti apa, Bang? Bisa digambarkan? Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Apa saja nih Pak yang dibahas? Misalnya gitu Bang, saat diantaranya gitu Bang. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan telak atas Yaman dengan skor 4-1. Kemenangan ini membuat Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan kedua di Grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Garuda Muda menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U17 menyerang sejak menit awal. Garuda Muda membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat gol spektakuler Zahabi Goli. Tembakannya dari luar kotak penalti tidak bisa dijangkau kiper Yaman. Memasuki menit ke-25, skuad besutan Nova Arianto menggandakan keunggulan dengan tundukan Alberto Fadli usai menerima umpan Zahabi Goli. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Timnas U17 Yaman bermain menekan untuk memperkecil kedudukan. Yaman berhasil memperkecil kedudukan lewat titik putih usai Putu Panji menjatuhkan Karim Abdul Latif di kotak penalti pada menit ke-50. Muhammad Algaras yang menjadi algojo tendangan penalti berubah skor menjadi 2-1. Di menit ke-87, Evandra Florasta membawa Timnas Indonesia U17 unggul 3-1 lewat titik putih. Hadiah penalti didapat setelah Rasik dilanggar di kotak penalti. Dua menit berselang, Evandra kembali menjebol gawang Yaman, skor berubah menjadi 4-1. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala U17 dan dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025.
Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga, disusul Korea Selatan di peringkat kedua dan Yaman di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Sementara Afghanistan berada di peringkat keempat setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Selain memastikan diri menuju ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia juga berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17. Nova Arianto sukses mencatatkan namanya dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia. Nova Arianto menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke panggung Piala Dunia. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Dan pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.